Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana hari ini saya ingin mencoba dalam sesi berbagi calon guru penggerak ini yang bertemakan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman semua di sini agar apa yang saya dapatkan dapat memotivasi Bapak Ibu mengikuti CGP angkatan selanjutnya, dan juga kita dapat berubah bersama-sama dalam menumbuhkan budaya positif di ruang sekolah. Sebelumnya mungkin sebelum saya mulai, saya meminta untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Muhammad Yakub, selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah yang sedang tidak hadir, untuk memberikan sedikit penguatan atau juga sambutannya. Kepada Bapak Haji Muhammad Yakub, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang sama kami hormati Bapak Ibu dan guru khusus Bapak Ari Purnama, Aryadi Purnama, salah seorang guru penggerak yang saat ini ada di sekolah kami. Mewakili lembaga SDN Jakarta 02, kami ucapkan selamat kepada Pak Aryadi yang hingga saat ini terus untuk berkiprah menyelesaikan kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini sesi berbagi calon guru penggerak dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan saya berharap dari materi ini dapat diberikan dilebarkan atau disampaikan kepada kita semua agar nilai-nilai positif di sekolah ini terus berkembang, bergerak, sehingga dalam rangka mencerdaskan putra-putri kita senantiasa diberikan hal terbaik dalam rangka untuk itu. Dan mudah-mudahan untuk Pak Aryadi terus diberikan kesehatan hingga selesai kegiatan guru penggerak ini. Itu barangkali, dan ucapan selamat kepada Pak Ari untuk terus berkiprah di dalam kegiatan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yakub FPD selaku wakil kepala sekolah SD Jakarta Satu Pagi atas penguatan dan sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam tema, ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak terhadap peraturan sekolah itu dapat mengubah sifat dan karakter siswa? Ya, setuju. Setuju. Rata-rata semua di sini memilih setuju ya. Oke, baik. Itu adalah satu pertanyaan dari saya yang nanti mungkin setelahnya ini bisa berubah atau tetap dalam jawabannya. Baik. Dan kemudian sebelum saya mulai, Bapak Ibu coba sekarang anggap di kantong Bapak Ibu itu ada satu hal yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, untuk hidup Bapak Ibu. Di kantong Bapak Ibu itu ada satu hal yang sangat berharga untuk hidup Bapak Ibu sekalian di sini. Coba Bu Karnalia. Oke. Bu Karnalia. Di kantong, ya, di kantong Ibu ada hal berharga kan ya? Bu, boleh saya minta nggak? Kebetulan baju saya dari kantongnya. Boleh saja. Ya, memang kalau saya itu mempunyai di dalam kantong yang berharga, siapapun boleh. Saya memang itu ada. Termasuk Pak Aryadi. Kalau ada saya akan bagikan. Oke. Terima kasih Bu Karnalia.
Satu lagi, Pak Haji Muhammad Yakub nih, kira-kira di kantor Bapak ada hal yang paling maksudnya sangat berharga untuk hidup Pak Haji Yakub nih. Saya minta Pak, kasih dulu. Misalnya, Iya. Kasih kan. ketika itu jelas sasarannya, maka kami akan serahkan. Tapi ketika nggak jelas sasarannya, maka tidak akan dibeli. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Haji Yakub. Oke, itu saya mencoba untuk meminta hal yang berharga yang ada dari Bapak Ibu di sini. Itu adalah apa ya namanya, sebuah pertanyaan atau permintaan yang menggiring atau mengontrol Bapak dan Ibu. Ya, saya mencoba mengontrol Bapak dan Ibu. Saya minta hal berharga dikasih, berarti Bapak dan Ibu di sini terkontrol oleh saya. Ya, jika misalnya Bapak Ibu tetap dengan pegangannya, ya ini berharga buat saya, berarti Bapak Ibu mampu mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi ini adalah teori kontrol yang terjadi ketika di sekolah. Betul? Siswa-siswi memiliki hal yang berharga dalam dirinya, tapi kita yang mengontrol apakah itu valid atau bagus. Sepertinya kurang. Ya, oke. Kita langsung masuk ke materi ya. Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang kemudian hari berkembang dan dinamakan jadi teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Tahu kan ilusi ya? Ilusi itu seperti hayalan. Sekarang kita sebagai guru pasti merasa dapat mengontrol murid. Betul? Betul? Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika ada yang berbicara positif, memberikan motivasi, ini akan menghasilkan manfaat untuk orang lain. Ada seperti itu, betul kan? Ya. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika anak itu salah, kita terus judge kalau dia itu bersalah, itu akan menguatkan karakter dia. Entah karakter yang mana. Betul gak? Ya, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah ini juga sama, hampir mirip dengan guru. Kalau ini orang dewasa kepada yang lebih muda, misalnya saya kepada adik saya, pasti kita minta tolong atau nyuruh. Ya ini adalah semuanya ini adalah miskonsepsi sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang? Tadi dari awal saya bilang, siswa, murid, anak sudah lahir ke dunia ini dengan potensi dan bakat-bakat yang ada dalam dirinya. Ya, kita guru sebetulnya tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Kenapa selama ini kok murid mau mengikuti arahan kita gitu? Karena apa? Karena yang tadi saya lakukan kepada Pak Haji Yakub dan juga Ibu, karena dia mengontrol, dan bukan Maria dan Pak Haji Yakub mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi siswa selama ini mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita nih guru-guru. Ketika dia tidak mengizinkan, pasti ada perlawanan, keterpaksaan, ketidaknyamanan dalam dirinya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah contoh teori kontrol dan juga stimulus respon. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya di tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, nih di stimulus respon kita lihat ada realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Tidak, jelas tidak. Dan di sini teori kontrol jelas. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita butuhnya beda-beda. Ya, walaupun ada kesamaan tapi tetap ada bedanya. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi satu pemahaman, satu teori, banyak pemahaman. Mungkin pemahaman saya dengan pemahaman Bapak Ibu juga tidak sama, dengan sudut pandang yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Stimulus respon. Kita kasih stimulus respon. Ya, ini biasanya siswa dan guru dan siswa ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu tuh perilakunya baik, buruk, semua ada tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Ini siswa yang tadi yang saya bilang. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa sebetulnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, ujung-ujungnya memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol tidak ada itu, tapi model berpikir menang-menang, win-win solution. Baik, lanjut. Disiplin positif. Nah, ini dia, kita baru masuk ke babak yang lebih dalam. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, kita bicara tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan itu apa sih? Banyak. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik, Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1986 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, setiap perbuatan apapun perbuatannya memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Diane Glasser tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Oke, ini adalah institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ini adalah yang punya siapa? Kementerian siapa yang punya? Pendidikan, ya.
Apa itu? Profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaung-gaungkan memiliki 6 dimensi, yaitu banyak. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini terlepas dari agama apapun, suku bangsa apapun, ada di sini. Lanjut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang sedang digaungkan ya di Kementerian Pendidikan, digalakan, dan kita mudah-mudahan dapat mencapai ini. Selanjutnya ada lagi banyak IBO Primary Years program namanya PYP. Saya juga kurang tahu nih. Tapi ini sikap mandirinya, muridnya ada banyak. Tuh, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, banyak sekali. Dan ini ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation yang punyanya IAHED. Nih banyak, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun, banyak sekali pokoknya ini. Kalau kita bahas satu persatu 3 hari nggak selesai. Masih ada lagi, tadi kita 6, ini baru 3. Ini 3 lagi. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan apa, petunjuk hidupnya apa, banyak. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dan 7 essential virtues. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin, yang harus menjadi satu pegangan untuk kita, bukan hanya siswa, kita juga. Ya. Selanjutnya, masih ada satu lagi. Ini paling banyak. The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan sangat banyak. Ini ada sekitar 40. Ada 40 nilai kebajikan. Masa dari 40 ini kita nggak bisa melakukan satu aja? Pasti bisa. Oke, lanjut ya. Dari tadi kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan, kita lanjut kepada masuk teori motivasi. Apakah ada kaitannya nilai kebajikan tadi dengan motivasi? Ada tidak Bapak Ibu? Oh, ada. Betul, ada. Ya. Dari nilai kebajikan itu akan terbentuk motivasi dalam diri kita. Ya. Ada 3 ternyata Bapak Ibu motivasi manusia itu. Sebetulnya 2, tapi di sini ditulis 3. Kenapa saya bilang 2? Yang satu itu intrinsik dalam diri, yang kedua adalah ekstrinsik dari luar. Yang dari luar dibagi 2. Menjadi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ketika kita memberikan peraturan pasti ada hukumannya. Anak itu akan mengikuti peraturan karena takut dihukum. Dan di kelas, anak rajin belajar ketika kita memberikan penghargaan. Apa? Bisa bintang 1, bintang 2, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada itu, apakah ada motivasi dari luar? Tidak ada. Jadi anak itu terpaksa belajar untuk mendapatkan bintang atau penghargaan. Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan dengan kebutuhannya sendiri. Mereka dengan sadar, oke, sekarang saya ngantuk, saya harus tidur. Bukan ketika dipanggil, kamu tidur, itu beda lagi. Kita lapar, kita makan. Butuh makan kan? Bukannya ketika lagi main dipanggil makan, itu beda cerita. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Pasti. Lanjut. Oke, kita masuk ke teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang baru mungkin di kita, di telinga Bapak Ibu dan saya juga. Restitusi apa? Nanti kita kupas. Baik.
Nah, ini dia. Hukuman. Nah, hukuman sifatnya mendadak dan diberikan pada saat terjadi pelanggaran. Bentuknya tanpa sepengetahuan siswa dan tidak ada kaitannya pasti dengan apa yang kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya Bapak Ibu, saya mencontohkan satu hukuman. Anak terlambat, datang terlambat, diberikan hukuman lari keliling lapangan. Apakah itu ada kaitannya dengan keterlambatan dia? Tidak. Jadi anak tidak tahu tuh bakal dihukum apa. Jadi ya itu pasti menghasilkan apa dalam hati siswa? Ketidaknyamanan, bisa amarah, bisa dendam, dan lain-lain. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi diberikan sesuai dengan perjanjian dengan siswa sebelumnya. Nah, ini biasanya kita kan kalau misalnya baru masuk ke kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Jika misalnya ada yang telat, dapat konsekuensinya apa, gitu kan ya, Bapak Ibu. Nah, atau misalnya dia melakukan kesalahan dan dihukum atau diberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya nih, di meja Bapak Ibu ada gelas, disenggol oleh murid, jatuh, ya kan? Jatuh tuh airnya, pecahlah kacanya. Anak itu, ya udah rapihin, bersihkan, lapin. Itu ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Itu namanya konsekuensi. Dia tahu, oh berarti harus bersihin. Terus apa yang terjadi pada siswa? Tetap ada rasa ketidaknyamanan di situ. Mungkin rasa malu kah, atau tetap rasa tidak nyaman lah di hatinya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada pembahasan khusus tentang restitusi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Dihukum penghargaan. Aduh, ngeri ya dengernya. Selama ini kita kan selalu memberikan penghargaan kepada siswa, betul gak? Betul, saya yakin, saya pun sama melakukan hal itu Bapak Ibu. Tapi Alfie Kohn pada bukunya Punish by Reward tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tuh, bayangin Bapak Ibu, menghancurkan potensi Bapak Ibu, gimana ceritanya ya? Kan kita mencoba memberikan motivasi ya. Nah itu motivasi dari luar. Itu yang harus kita rubah nantinya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi kita berikan dia kesempatan belajar adalah penghargaan yang baik buat dirinya. Next. Nah ini dia. Tadi saya bilang kebutuhan dasar manusia itu beda-beda. Ya betul. Nah inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5. Apa saja? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima ya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia ini butuh ini semua. Saya yakin Bapak Ibu juga butuh ini semua. Nah, contoh, nih ada penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kita butuh ini semua, betul kan ya? Lanjut, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, semua orang butuh ini. Ketika kita tidak diakui oleh satu kelompok di sini, kita terasingkan, pasti hati kita sakit, Bapak Ibu. Selanjutnya, penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuannya. Ini pun Bapak kita semua memilikinya, yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kita lihat di sini saya kasih contoh teman kita lah ya, Bapak Haji Muhammad Yakub, dengan segala kompetensinya, banyak sekali kompetensinya, betul nggak? Dia bisa menjadi khotib, ya, bisa pemulasaran jenazah, betul ya, dan lain-lain, kurban. Nah itu adalah sebuah, iya, dia dengan itu dia bukan sebagai eksistensinya, dia membuat status, dia membuat ini buat apa? Buat kebutuhan rasa ingin pengakuan atas kemampuannya, iya kan? Iya Pak ya. Saya pun sama, saya seperti ini buat apa? Ya karena kemampuan saya ini diakui oleh Bapak Ibu. Sudah. Itu baterainya habis, saudara. Ya, kurang habis ya. Oke, selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kayaknya enakan pakai ini, lebih berwibawa kalau pakai ini, tapi gak apa-apa. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Lanjut. Oke. Bapak Ibu, kita di sini ada ini ya. Tadi saya bilang mengontrol ya. Ini adalah posisi kontrol guru ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai membuat merasa bersalah, guru. Terima kasih bagi Yakub. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Oke, kita lihat dulu ini ya Bapak Ibu. Oh lama sebenarnya. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, kalau kita dicap sebagai guru sebagai penghukum, itu nah ini dia. Nah, mudah-mudahan jangan baca ya. Karena kalau baca, kita di sini bisa menilai diri sendiri nih, kita ada di mana. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita lihat. Guru berbuat.
ketika menjadi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pernah nggak kita kayak gitu ke siswa? Pernah nggak? Pernah. Nah, katanya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Iya. Jadi ada sedikit memaksa. Betul? Lanjutnya, hasilnya apa? Siswa akan memberontak, Bapak Ibu. Ngeri. Siswa memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Misalnya, kita dalam marah sama satu orang, dia pasti ngomong, oh dia, betul nggak? Iya. Iya, pasti seperti itu. Jadi ada sifat-sifat yang jelek yang akan tumbuh. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat apa? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Katanya apa? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Pernah juga? Pasti pernah. Pasti kita pernah. Dan hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Tuh. Selanjutnya, guru sebagai teman. Nah ini biasanya kita sudah senang sekali kalau kita menjadi teman siswa. Oke. Apa guru yang dilakukan guru itu apa? Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ketika dia salah, diberikan alasan biar mereka merasa nyaman. Kata-katanya apa? Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalnya gini. Nah, tolong dong kerjakan. Nanti Bapak Ibu jangan pas sekolah. Betul gak? Ya. Itu salah satu contoh. Kalau kita sebagai teman membuat dia nyaman, dan hasilnya apa? Ketergantungan. Anak itu akan ketergantungan, Bapak Ibu. Pada siapa? Kepada kita. Mereka tidak akan menjadi dirinya sendiri. Ketika kita tidak masuk, atau misalnya kita yang memberi arahan, pasti mereka nurut. Tapi untuk guru lain mungkin tidak. Makanya ketergantungan. Oke, selanjutnya sebagai pemantau. Apa yang diperlakukan atau yang dibuat oleh guru? Menghitung dan mengukur. Nah, ini sebetulnya saya sih belum pernah ya, tapi mungkin Bapak Ibu pernah. Mungkin pernah juga, saya sedikit lupa. Misalnya anak terlambat setengah jam, atau anak ke toilet tidak balik lagi setengah jam. Ketika waktu belajar selesai, waktu pulang tiba, anak itu tidak boleh pulang, tapi ditambah waktunya sesuai dengan anak itu keluar kelas. Misal setengah jam, ya setengah jam dia tunggu di situ. Kamu kan tadi sudah keluar setengah jam, ya sudah lakukan lagi setengah jam. Jam 12 pulang berarti setengah 1 dia pulang. Teman-teman yang pulang dia tidak. Apa yang dikatakan guru? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang kamu telah lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah itu. Jadi kata-kata tersebut adalah menunjukkan bahwa kita sebagai pemantau. Hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Seperti inilah. Kita kalau misalnya berjalan di jalan raya pakai motor, wah ada polisi nih, nggak pakai helm ya kan? Tapi kalau diawasi pakai helm nah itulah polisi berarti sebagai pemantau. Sama, kalaupun siswa seperti itu ya kita berarti sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini adalah guru sebagai manajer. Apa yang dilakukan guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika siswa salah, dia cuma pertanyaan, kamu kenapa telat? Misalnya telat, apa yang terjadi? Kok bisa telat? Dan lain-lain. Iya, kamu bangun jam berapa? Kenapa tidak bangun tidurnya
agak sore biar tidak siangan bangunnya. Nah, ya kan? Selanjutnya guru berkata, apa yang kita yakini? Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas dan juga nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita menjadi guru sebagai manajer. Hasilnya apa? Menguatkan watak dan karakter. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ketika kita menjadi manajer, guru sebagai manajer dapat menguatkan karakter anak. Next ya Bapak Ibu, ini masih ada. Bagikan lagi. Yang saling tahu kan? Oh, tampilkan. Oke. Nah, ini dia keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa sih keyakinan kelas? Beda nggak dengan kesepakatan kelas? Coba. Kira-kira sama apa beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sama nggak? Sama. Beda. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sama beda? Beda. Oke. Ya, berbeda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kita akan berbicara kepada siswa, apa yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini, sehingga mencapai atau menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi bukan lagi dari luar. Kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu akan memotivasi siswa dari luar. Mungkin ada ketidak atau keterpaksaan dari siswa. Tapi kalau keyakinan, kita yakini sama-sama, mereka akan melakukan sesuai dengan keyakinannya dalam hatinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Coba saya tanya Bapak Ibu, dari tadi nilai kebajikan banyak kan? Banyak sekali. Mandiri, adil, dan lain-lain. Ketika kita buat peraturannya, ada gak nilai kebajikan itu yang kita harapkan tumbuh pada siswa? Misalnya kita contohkanlah sepatu hitam, wajib hitam semua. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Apa nilai-nilai yang dilihat di situnya? Kebajikannya apa? Coba. Bersamaan bisa. Lanjut apa lagi? Kompak. Oke. Keadilan. Dia gak peduli siswa yang kaya atau yang miskin, semua hitam sama rata. Mau mereknya yang mahal pun gak apa-apa, yang penting hitam. Itu masuk nilai kebajikan, keadilan. Jadi ketika nanti kita membuat suatu peraturan, kita lihat dulu apa sih nilai kebajikannya. Jadi jangan semata-mata, kamu jangan terlambat. Apa yang didapat oleh siswa ketika itu kita terapkan? Nilai kebajikannya apa? Menghargai waktu, menghormati, dan lain-lain. Jadi setiap peraturan itu banyak sekali. Kayak buang sampah sembarangan. Apa yang diharapkan muncul nilai kebajikannya? Dari buang sampah pada tempatnya. Yang pertama tanggung jawab pastinya. Kedua peduli terhadap lingkungan, kebersihan, peduli terhadap kesehatan dan lain-lain. Iya. Untuk setelah melakukan itu, capaiannya apa? Ya disiplin itu. Jadi ketika kita bicara disiplin, itu luas Bapak Ibu. Ketika kita bilang
anak tidak terlambat. Jangan katakan anak terlambat, jangan katakan dia tidak disiplin. Tapi dia tidak menghargai waktunya. Seperti itu. Ketika sudah mencapai itu, akan menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi disiplin. Dan disiplin itu akan menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yaitu harapannya Bapak Ibu. Nanti ada sedikit contoh video bagaimana cara menentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Habis ini kita nonton ada 2 video. Oke. Ini segitiga restitusi itu maksudnya apa? Ada 3 langkah dalam melakukan budaya restitusi. Kita rubah yang tadinya menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi melakukan restitusi, memperbaiki mentalnya, memperbaiki sifatnya, kembalikan ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ini harapan dari segitiga restitusi. Langkah-langkahnya apa? Menstabilkan identitas. Nanti saya jelaskan sedikit. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dirinya. Oke, menstabilkan identitas seperti apa? Ketika anak salah, bukan kita benarkan. Misal gini, anak itu terlambat, kita ngomong, oh gak apa-apa terlambat biasa. Enggak, tapi kita bilang, oke, gak apa-apa. Sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan, semua orang, termasuk bapak guru. Nah dari situ dia akan merasa oke, kita balik lagi ke nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Nah inilah menstabilkan identitas ini adalah keberpihakan kita kepada murid. Gak apa-apa, bukan gak apa-apa tapi oke, terlambat itu kesalahan, tapi manusia memang pernah selalu atau pernah melakukan kesalahan setiap manusia. Pak Ari pun pernah, siapapun pernah terlambat. Oke, tapi ada lanjutannya. Validasi tindakan yang salah. Terlambat itu salah atau tidak nak? Salah Pak, ya kan? Dia salah. Nah terus kita tanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini? Saya harus menghargai waktu Pak, agar tidak terlambat. Oke. Sekarang keyakinannya sudah jelas, menghargai. Jadi dari situ udah menghargai ya. Oke. Fokuskan keyakinan kamu menghargai waktu. Besok tidak boleh diulangi. Selesai. Terus apakah dengan seperti itu kita dapat merubah anak? Harapannya bisa. Ini langkah-langkahnya. Yang tadi saya bilang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini ada dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kata-kata, contoh kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Maaf Bu, Pak, saya bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam Pak, nonton bola misalnya. Oke. Kalau seperti itu, oke boleh nonton bola, tapi lihat jam, lihat waktu, kan seperti itu, ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jika kita sudah memiliki keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Memang tidak mudah dan tidak dipatok waktu, harus sekarang, harus besok. Tapi seiring berjalannya waktu, pelan-pelan kita rubah posisi kita guru sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dirubah menjadi guru sebagai manajer. Pelan-pelan Bapak Ibu, kita pasti bisa. Untuk apa? Untuk mencetak karakter-karakter siswa yang baik, sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Kan ada 6 nih nilai kebajikan yang ada di
dunia pendidikan sekarang yang lagi ramai nih. Yang tadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, kita untuk merubah anak menjadi memiliki 6 nilai kebajikan itu, ya ini bisa membantu. Mudah-mudahan. Oke, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya akan sedikit menayangkan video hasil dari saya menciptakan keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan suaranya sih gak kedengeran ini. Oke. Salah video ternyata. Iya. Nanti aja. Budaya positif. Bapak Ibu, saya akan coba menayangkan yang tadi saya sudah jelaskan. Saya putar nanti di sini. Suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tugas yang saya kerjakan terkait dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Ini tugas modul 1.4 Bapak Ibu. Ada 3 modul dalam rangkaian pembelajaran guru penggerak. Masih ada lagi sampai Desember. Oh, gelap. Setelah ini ada 2 video lagi. Yang pertama adalah bagaimana melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama siswa dan melakukan budaya positif tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan dalam video-video yang saya tampilkan nanti akan berubah kita ke posisi guru sebagai manajer. Saya
juga yakin Bapak Ibu pernah sebetulnya melakukan hal-hal ini tanpa sadar Bapak Ibu sendiri. Nah, oke, video yang satu selesai. Ya seperti inilah Bu. Oke, bagus. Silakan Bu. Kita lihat coba video berikutnya ya. Sambil ngopi. Nggak goreng mana? Baik nanti. Nah ini dia. Menentukan keyakinan kelas. Kita sama-sama. Kecil ya? Kelas 5-nya Bularas. Ini adalah sebuah semangat kepada siswa. Ya, biasakan menuliskan tulisan-tulisan yang positif Bapak Ibu kepada siswa. Jadi nanti kalimat-kalimat positif yang akan kalian tuliskan kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas yang harus kalian yakini. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita buat nanti menjadi pegangan hidup kalian agar masa depan kalian akan lebih baik lagi. Kalian sudah paham tadi yang sudah kalian belajar. Sekarang kalian menjadikan dengan ini kita tugas. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, Nah, siswa menuliskan harapan-harapannya. Mereka ingin melakukan apa di sekolah? Ingin menjadi siswa seperti apa di sekolah? Ini lagu pelajaran Pancasila ya Bapak Ibu. Semangat sekali kalau dengar lagu ini. Ini juga salah satu tugas yang saya lakukan atau saya kerjakan memenuhi alur dari keyakinan kelas.
Nah ini adalah sebuah harapan-harapan tulisan-tulisan dari siswa-siswi yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita. Adalah yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Dua, menyimak pelajaran dengan baik. Ketiga, datang tepat waktu. Keempat, memeriksa kelas. Kelima, berpakaian rapi. Keempat, berpakaian tepat pada siapa. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di setiap keyakinan. Buang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan? Ayo, buang sampah pada kebajikan dan kebaikannya apa? Ini adalah kepedulian. Kalian akan peduli kepada apa? Lingkungan. Peduli kepada apa? Kesehatan. Yang kedua, menyimak pelajaran dengan baik. Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab kalian sebagai para siswa adalah belajar dengan baik. Datang tepat waktu. Menunjukkan apa? Siapa yang bisa? Oke apa? Nah, bagus sebentar. Ya, betul sekali. Menghargai waktu, menghargai. Ya, jadi kalian dapat mengatur waktu dengan baik ketika telah menghargainya. Nah, sekarang membersihkan kelas. Nilai kebajikannya apa? Ayo, jangan bingung. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas kita sudah Pak jelaskan. Dan kalian Pak minta untuk melakukannya dengan baik, menjalankannya tanpa paksaan. Karena ini nilai keyakinan yang kalian buat. Paham? Oke, Pak minta kalian memegang teguh ini semua. Minimal dalam kelas. Nah ini adalah harapan dan keinginan siswa dan nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa-siswi di kelas 5 yang kemarin saya coba buat. Buang sampah pada tempatnya, menyimak pelajaran dengan baik, datang tepat waktu, membersihkan kelas, berpakaian rapi, sopan kepada siapapun. Nah nilai kebajikan adalah di situ peduli, bertanggung jawab, menghargai, menghormati, gotong royong, dan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Sedikit lagi. Oh, habis ternyata. Iya. Ini yang kedua. Oh, iklan. Lanjut video terakhir Bapak Ibu sebagai penutup kita, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Kita coba.
segitiga restitusi. Oh, belum ada di sini, ada di sini. Belum masih. Oi. Yang ini mudah-mudahan terdengar. Ini di kelas 5B buangnya. Ketika pembelajaran tunjukkan ada satu orang siswa yang tidak membawa pakaian olahraga. Nah, ini dia anaknya. Dia tidak membawa pakaian olahraga. Tuh. Nah, ini tahapan segitiga restitusi yang telah kita bahas. Tidak ada tersakiti Bapak Ibu di situ. Anak juga merasa nyaman. Nah, ya, ini kasus yang kedua. Dia terlibat permasalahan di kelas dengan teman. Ini kelas 6 yang sangat-sangat luar biasa anaknya. Jadi
kita memang harus melakukannya. Menurut saya, kamu tidak sangat menggunakan ya. Tapi apakah yang begitu yang menggunakan dia tidak tidak kita masih menggunakan kali ini kan ya karena dia itu apakah kamu dapat menyelesaikan masalahnya? Sekarang bagaimana kamu bisa membuat itu dia. Baik, Bapak Ibu, pas azan asar, apa yang saya sampaikan pun sudah selesai. Jadi harapan saya Bapak Ibu, kita dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kalau misalnya saya hanya sendiri, kayaknya tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita memiliki budaya positif. Siap Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau saya paparkan memberikan manfaat khususnya pada diri saya dan umumnya pada Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurang-kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.